warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kakak akan memberikan praktik layanan dan juga contoh bagaimana memberikan layanan kepada siswa nanti. Kakak ingin dan juga mohon kepada teman-teman semua, mungkin ada yang belum kenal kakak, nama kakak Aina Roshida dari BKPI Angkatan 2017. Nah, dalam memberikan layanan klasikal ini, kita harus memposisikan diri kita menjadi guru BK dan menghadapi peserta didik. Cara pemberian layanannya pun berbeda-beda dalam artian yang kita hadapi ini siapa, karena RPL kakak atau rencana pemberian layanan klasikal kakak adalah SMA, maka harus ada suasana interaktif. Jadi kakak mohon kepada teman-teman semua, karena metodenya ini berbentuk tanya jawab dan juga brainstorming atau curah pendapat, jadi kalau kakak tanya jawablah. Siap, Kak. Siap, Kak Ina. Iya. Ya, terima kasih lah. Ini kakak share screen mulai. Nah, ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Nah, ini. Oke, kita mulai. Kita salam, anggap aja lah kakak ini guru BK. Jadi ya, kakak menyebut diri kakak ibu, karena kan supaya lebih ketika kalian turun ke lapangan nanti, biasakan memanggil diri kalian ibu atau bapak, jangan kakak dan juga yang lainnya, seperti itu. Kita warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melaksanakan layanan klasikal dengan ibu. Nama ibu adalah Aina Roshida. Judul dari layanan klasikal hari ini adalah pengaruh idola dalam motivasi belajar. Di sini sudah ada yang tahu apa itu idola, atau ada yang punya idola? Bisa sebutkan siapa idolanya dan kita cerita-cerita. Kita sharing aja dulu di sini, karena kan BK itu adalah sahabat siswa. Ayo, ada yang mau berbicara di sini? Menceritakan siapa idolanya. Sangat kakak apresiasi, ibu apresiasi nanti. Ayo, atau ibu sebut, atau kita kita kenal-kenal dulu. Boleh yang buka kamera BKPI Randi. Bisa sebutkan siapa idolanya? Insya Allah idola ulun yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah sosok yang Masya Allah, tabarakallah, serta jadi panutan bagi umat Islam tentunya, Kak. Bu. Nah, terima kasih kepada Radi yang sudah mengungkapkan dan juga menceritakan siapa idolanya. Kita masuk kepada hal-hal yang akan kita bahas pada layanan klasikal hari ini. Idola dalam motivasi belajar. Jadi di sini fokusnya kepada belajar kalian. Bagaimana supaya kalian memiliki dorongan dan juga semangat untuk belajar. Jadi tujuan secara umum dari diskusi kali ini atau maksud dalam sesi klasikal hari ini adalah supaya kalian semua memahami apa itu motivasi belajar yang didapat dari pengaruh idola, serta menerapkan sikap yang dapat dari pemilihan panutan idola itu secara luas, supaya kita ini memiliki prestasi. Nah, yang pertama, kalian bisa mengerti apa itu pengertian idola, seperti yang kita bahas tadi, kan lebih kepada objek, subjek, siapa yang kita panut. Yang kedua adalah pengertian dari motivasi. Mungkin sebagian sudah tahu apa itu motivasi. Yang ketiga adalah pengaruh idola terhadap motivasi belajar. Kita lihat apakah ada keterpengaruhan di sana. Yang keempat adalah tips meraih sukses, terlebih prestasi ketika kita mendapatkan pemilihan idola yang benar. Nah, kita masuk kepada yang pertama. Penjelasan pertama, kira-kira ada yang ingin membacakan? Kakak pilihlah, ibu pilih. Kira-kira Estin ada di sini? Ada, Bu. Bisa bacakan apa pengertian dari idola? Iya. Pengertian idola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, idola dibaca idola. Berarti orang, gambar, patung, dan sebagainya yang menjadi pujaan. Dalam Kamus Merriam-Webster, idola diuraikan sebagai an object of extreme devotion atau objek yang sangat digemari. Dan juga enchanted. Ya.
Phantom atau seorang yang memesonakan. Ya, terima kasih kepada Estin yang sudah bantu Ibu. Jadi kan kita sudah tahu apa itu pengertian dari idola. Idola itu adalah seseorang, orang, gambar, ataupun sesuatu yang dimana kita memuja, menyukai hal tersebut. Jadi ada juga objek yang digemari, selain itu seseorang yang mempersonakan. Dalam artian luas, idola ini bisa kadang ya tidak mesti artis saja, tetapi tokoh-tokoh yang berpengaruh di bidangnya. Misalnya kalian menjadi bagian dari suka yang ulama-ulama, kalian bisa mengidolakan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan seperti kalau kakak sebutkan seperti Ustadz Khalid Basalamah, Abdul Somad, dan juga sebagainya. Nah, Islam sendiri sudah menjelaskan apa itu pengertian idola. Nah, idola dalam Islam dikenal sebagai suri tauladan yang memiliki pengertian yang sangat mirip dengan role model atau idola tadi, di mana kita mengikuti seseorang tersebut atau figur tersebut menjadikan ia panutan dan contoh. Contoh dalam artian yang baik. Kalau kalian ingin mendapatkan sikap yang baik dan juga prestasi yang baik ataupun hal-hal yang dapat kita lakukan ke arah positif, maka carilah idola yang positif yang membawa kita kepada hal-hal yang mendorong kita mengikuti kegiatan yang baik kayak berprestasi ataupun dan lainnya. Kita masuk kepada motivasi. Nah, yang berkaitan yang kakak sebutkan tadi, kan kalau kita memilih idola yang baik, maka kita akan terdorong melakukan hal yang baik. Hal ini masuk kepada dalam pengertian motivasi. Pengertian motivasi itu keadaan di mana seseorang itu terdorong melakukan sesuatu. Kalau dalam belajar, misalnya kalian terdorong untuk semangat belajar. Misalnya, idola kalian adalah seseorang yang cerdas seperti Mbak Najwa Shihab. Nah, kalian pasti terpukau dengan pola pikirnya yang bagus, public speaking-nya yang luar biasa. Kalian terdorong ketika pengen gitu, menggemari Najwa Shihab ini, Mbak Najwa Shihab. Maka saya ingin kuliah dan mengikuti jejak beliau. Nah, itu adalah salah satu keterpengaruhan atau dampak dari ketika kita memilih idola yang baik. Nah, dari situ kita mengerti apa itu macam-macam motivasi atau macam-macam yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Idola ini masuk kepada motivasi ekstrinsik, di mana itu kan datang dari luar. Kalau kita lihat motivasi itu ada dua, intrinsik dan juga ekstrinsik. Intrinsik ini datang dari dalam diri, misalnya tiba-tiba mencita-citakan atau punya mimpi atau kesadaran tersendiri untuk berprestasi, itu masuk kepada intrinsik. Lalu yang setelah itu adalah ekstrinsik yang datang dari luar tadi. Setelahnya pengaruh idola. Nah, kalau kita bahas lebih dalam, idola ini seseorang yang terpacu, ya, termotivasi atau terdorong karena ia ingin mengikuti apa si objek tadi. Karena kalau kita bahas lebih dalam, setiap manusia ini memiliki hormon, dan hormon itu adalah hormon cinta. Hormon cinta itu dikenal dengan hormon oksitoksin. Ketika seseorang yang ia cintai, maka ia akan mengikuti figur tersebut. Hormon ketertarikan itulah yang menjadi kita terdorong. Misalnya, idola kita ini hebat dalam menyanyi, maka kita pasti mendengarkan lagunya, lalu mencoba untuk mengcover lagu tersebut. Misalnya, idola kita ini hebat dalam olahraga, maka kita pasti akan berbicara dan tertarik kepada hal keolahragaan dan juga hal yang kayak fisik, latihan fisik, dan sebagainya. Atau misalnya idola kita ini adalah seseorang yang hebat dalam bersosialisasi, hebat dalam berorganisasi, maka kita ingin mengikuti organisasi, kayak mengikuti kegiatan ini, kegiatan itu, yang dimana kita tuh mendapatkan dampak yang sangat baik. Nah, kira-kira di sini ada yang paham dan juga mengerti apa yang Ibu sampaikan tadi, atau ingin bercerita mengenai apakah kalian sudah memilih memilih idola yang tepat?
Ayo. Gak usah malu-malu. Jawab ya. Kita sharing. Kalau Seruni Sekar Arum, ada idolanya kira-kira adalah keterpengaruhan dari pemilihan idola jadi semangat belajar. Kalau kedengaran nggak, Kak, suara Ulun? Ya, kedengaran. Kalau idola, kalian belum tahu benar apa kalau bisa idola atau kada. Tapi yang pasti kalau selama ini Ulun tuh kayak menjadikan kakak Ulun sebagai panutan tuh, nah, Bu. Soalnya kakak Ulun ini lebih sabar dalam melakukan apapun. Jadi misalkan Ulun tuh koler menggawe tugas, Ulun contoh kakak Ulun, masa kayak ini aja sudah ngeluh. Kita harus sabar, namanya juga kita kuliah, kita mau lulus, otomatis kita harus sabar apapun gitu. Nah, jadi itu aja Pang, guys, kalau dari Ulun. Nah, Kakak, itu bagus Ibu. banget. Boleh, Ibu. Iya, terima kasih kepada Seruni yang sudah, ini sebutannya siapa? Seruni, Sekar, atau Arum? Seruni Kak. Bu. Oh, oke. Oke, Runi, terima kasih sudah sharing sama Ibu dan juga teman-teman yang lain bisa mendengar. Nah, dari pemilihan idola yang dimana Runi memilih kakaknya sebagai contoh bekerja keras, itu menghasilkan suatu motivasi atau dorongan. Jadi ya terdorong untuk melakukan sesuatu, terdorong untuk semangat belajar. Nah, itu adalah sudah tahu memilih idola yang baik itu seperti apa, dan Ibu pasti paham bahwa kalian sudah memilih idola yang tepat untuk kalian ikuti. Tapi kalau di sini merasa belum ketemu idola yang baik seperti apa, atau masih bingung, dan juga masih ada yang tidak memiliki idola, mungkin saja kan hidupnya kayak merasa tidak ada yang digemari, kayak hobi biasa aja. Padahal kalau kita mengidolakan sesuatu ini, kita dapat motivasi tambahan. Nah, bagi yang memiliki masalah itu, Ibu memberikan sedikit solusi dan juga gambaran bahwa bagaimana caranya tips meraih sukses ketika mencapai prestasi yang lebih luas ketika kita memilih idola yang tepat. Yang pertama adalah memilih figur yang menginspirasi. Figur yang menginspirasi ini adalah di mana kita itu memilih tokoh yang menjadikan tokoh tersebut panutan secara penuh, di mana kita mendapatkan inspirasi di sana. Misalnya kan sekarang lagi musim-musimnya membuat puisi dan juga antologi puisi dan buku-buku sastra. Ketika kita melihat seseorang yang hebat dalam hal kesastraan, maka kita terinspirasi. Kita bisa membuat karya yang lebih besar, membuat prestasi yang lebih luas karena kita memilih idola tersebut. Yang kedua adalah multicultural idol. Multicultural idol, ibaratkan itu adalah idola yang memilih seseorang yang beda negara dari kita atau memiliki kebangsaan yang multi. Nah, dalam artian ini kan sekarang kita teknologi semakin pesat. Setelah itu kita bisa mengakses dunia luar yang tidak hanya di Indonesia saja, tapi luar seperti Amerika ataupun Turki. Nah, dari situ kita belajar bahasa mereka, belajar mengenai toleransi. Selain kalian bisa mengikuti kegiatan positif mereka atau terdorong untuk terinspirasi dari apa yang karya-karya mereka, kalian juga bisa belajar toleransi di sini, bagaimana menghargai budaya dan lain sebagainya. Kalau Ibu sendiri merasa termotivasi ketika di sini ada suka Korea kah? Nah, Ibu itu suka Korea.
dalam artian itu tuh ketika kita belajar, kita mendengarkan lagunya, jadinya kita semangat untuk belajar lebih lanjut, semangat ayah menemani ketika mengerjakan tugas. Nah, itu tidak salah dalam artian hal itu jangan sampai melebihi batas. Segala sesuatu itu akan bagus, tapi ketika melebihi batas tidak bagus juga. Nah, itu. Yang ketiga ini adalah yang disampaikan oleh teman kita yang pertama tadi. Memilih idola yang tepat adalah seseorang yang bisa membawa kita kepada menjadi makhluk Allah yang baik, sebagai suri tauladan yang mengingatkan eksistensi kita. Nah, waktu kita kan kita semua tahu bahwa panutan kita yang paling kita besarkan namanya dan juga membawa kita yang awalnya dari kegelapan hingga sekarang zaman terang benderang adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kita Islam sudah memandang bahwasanya sebaik-baiknya idola adalah Rasulullah yang dikenal sebagai orang yang cerdas. Nah, Nabi saja kan belajar. Nah, begitu juga kita harus mengikuti semangat Nabi agar menjadi seseorang yang cerdas, tidak hanya cerdas secara pola pikir, tetapi juga cerdas akhlaknya. Dan juga ya akhlak tadi berkaitan dengan karakter kalian semangat belajar, karakter kalian fatonah tadi, dan juga yang lainnya yang bisa kita anut dari beliau. Nah, Rasulullah ini adalah seseorang yang bekerja keras. Kalian juga harus bekerja keras dengan sesi belajar kalian. Mungkin masa-masa online ini sedikit susah bagi kita, sedikit susah untuk mendengarkan karena yang awalnya biasa tatap muka menjadi terbantu hanya oleh teknologi, jadi tatap maya saja. Tapi hal itu jangan sampai menghalangi kalian untuk tidak semangat belajar dan meraih prestasi yang lebih baik. Seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, maka ada ayat yang sudah menjelaskan bahwa Rasulullah itu adalah panutan terbaik, yakni pada ayat ini laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Nah, itu bagian bold itu kan sudah jelas bahwa Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Karena dari itu kita harus dari Rasulullah itu kita mengharap rahmat Allah dan juga kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut Allah. Nah, seseorang yang bisa membuat kita sadar akan eksistensi kita, sadar bahwa belajar itu penting karena kan Islam sangat menghargai mengenai bagian dari menuntut ilmu. Ya, sampai sini ada yang ingin menyimpulkan? Ayo semangat. Kakak, ibu. Ibu mau minta tolong sama Lili. Satu cowok, satu cewek lah. Lili bisa simpulkan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? Lili di sini. Lili adalah. Ada Bu, ada. Ya. Bisa disimpulkan apa yang Ibu sampaikan tadi? Atau ingin curhat-curhat mengenai apakah sudah dapat idola yang tepat, seperti itu? Kesimpulannya Bu, tentang idola. Jadi, idola itu bisa memotivasi kita untuk semangat belajar, semangat melakukan aktivitas, seperti kita mengidolakan, misalnya kita nih mengidolakan sesuatu seperti, kan biasanya kan itu ada mengidolakan kayak K-popers, kayak gitu. Jadi dengan kita mendengarkan lagunya, terus itu kita mengoleksi, misalnya foto-fotonya kan biasanya itu ada albumnya ya Kak, Bu? Iya. Iya. Jadi kayak
semangat banget gitu. Nah, buat belajar aku tuh mau misalnya ada kan kayak biasanya itu albumnya itu biasanya beli ya kayak gitu. Misalnya kita bisa juga itu termotivasi, misalnya kita mau beli albumnya, jadi kita nabung dulu. Jadi kita sabar dulu kayak gitu kan, nabung buat kita tuh termotivasi untuk semangat belajar kayak gitu. Kalau misalnya ada koleksi-koleksian dari idola kita kayak gitu. Ya, nah terima kasih kepada Lili yang sudah menjelaskan. Untuk laki-lakinya bisa Hairul Rizal. Hairul Rizal, betul. Ayo. Mungkin kesimpulan sedikit menurut Ulun, Bulah. Ya. Jadi menurut Ulun idola itu sendiri berarti orang yang kita sukai, baik itu perkataan, perbuatan, sikap gitu, yang dapat memberikan kita motivasi agar kita semangat dalam, ya tadi contohnya belajar ataupun melakukan sesuatu. Misalkan lagi galau nih, mungkin kita sedikit mengutip perkataan yang kita idolakan, misalkan ini gitu. Nah, jadi bisa kita bangkit gitu. Misalkan kita berada di fase terbawah, bisa kita jadikan idol kita tuh sebagai motivasi gitu. Itu aja kayaknya. Iya. Nah, bagus sekali kepada apa yang sudah disampaikan Hairul Rizal dan juga Lili tadi. Semoga teman-teman yang lain bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh Ibu dan juga teman-teman yang sudah aktif tadi. Yang kepada yang lain, semoga setidaknya walaupun kurang aktif, tapi kalian setidaknya memahami apa yang disampaikan tadi. Semoga termotivasi untuk sama kepada teman-temannya untuk aktif dan juga semangat belajar. Kita harus sama-sama melalui mungkin corona ini mungkin membuat kita merasa sulit untuk bergerak seperti biasanya, tetapi jangan sampai mengurangi semangat kita. Semoga kalian semua semangat untuk mengikuti pembelajaran dan juga layanan klasikal lainnya. Karena dari itu, karena kita sudah di penghujung acara dari layanan klasikal ini, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan, entah itu kata disengaja ataupun tak sengaja, dan juga berterima kasih kepada atensi kalian semua. Kalaupun ada yang ingin berdiskusi ataupun bertanya mengenai bagaimana cara memilih idola dan juga panutan yang tepat, bisa menghubungi Ibu dan juga melakukan ataupun memiliki masalah dalam artian belum menemukan idola ataupun belum menemukan motivasi ketika belajar. Karena kan masalah itu bisa menghambat dari pembelajaran dan juga sesi pembelajaran kalian. Karena dari itu, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aina yang sudah menyampaikan bersedia di sinilah sudah tuntas untuk memberikan layanan bimbingan klasikal. Nah, jadi apa yang sudah kalian saksikan adalah dari tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Nah, dan juga kalau kalian mau membaca betul-betul di RPL itu kan memang sudah bagian dari persiapan sebelum kita melaksanakan. Nah, sehingga memang sebenarnya kalau ini kita bayangkan saja kalau kita yang memberikan bimbingan klasikal secara daring, bagaimana ya? Nah, ini khususnya biasanya tadi yang disampaikan oleh Kak Aina tadi di awal lah, kita interaktif. Nah, ini kan latihan lah. Nah, makanya memang bayangkan saja secara daring, dan memang nanti final tes kita tidak, jadi masing-masing menjadi guru BK yang melaksanakan bimbingan klasikal. Nah, kemudian bayangkan juga kalau secara luring. Nah, ini jadi kalau di kelas, nah jadi nanti di grup WhatsApp Ibu share juga. Nah, ini kan ada beberapa video yang memang melaksanakan bimbingan klasikal di kelas lah. Karena memang sebenarnya inilah ciri khas dari pelaksanaan bimbingan konseling lah dalam praktik. Kalau kalian konseling, apalagi yang suka biasanya kan konseling, biasanya Ibu ini kembali Ibu ingatkan, jangan terlalu banyak
kita yang berbicara, memberikan nasihat. Nah, ini akhirnya tuangkanlah kreativitas kalian yang biasa kalian suka ngomong sebagai konselor. Nah, tuangkanlah di bimbingan klasikal ini, atau bimbingan kelompok di layanan dasar atau juga lintas kelas. Nah, kalau lintas kelas atau kelas besar, jadi sama, memang pemberian layanannya sebagaimana bimbingan klasikal ini, cuman kepada beberapa kelas, nah, atau lintas kelas lah, entah itu kelas 7, kelas 8, kelas 9, kalau tingkat SMP atau seterusnya yang tingkat SMA, nah itu kelas besar. Nah, jadi sebenarnya inilah target masing-masing silabus, target dari setiap pertemuan lah, misalnya matematika, apa nih pembahasannya, misalnya tentang aljabar, nah itu ini dimaksimalkan. Kalau guru BK, nah ini ada tips biasanya. Nah, jadi ciri khas dari topik yang ditentukan, bidang apa yang kalian akan berikan nanti. Nah, bidang pribadikah, misalnya tentang kemampuan untuk menentukan misalnya, atau apa Aina tentang pribadi misalnya, bidang pribadi, kepercayaan diri, rata-rata kepercayaan diri. Nah, karena memang sebenarnya public speaking itu dibilang susah, mudah, dibilang mudah tentu tidak mudah lah. Nah, karena memang kayak praktek konseling saja. Nah, ini kan kita apalagi tampil pertama lah canggung, maju mundur. Jadi makanya nanti dimaksimalkan saja untuk latihan bimbingan klasikal. Jadi kalau sekalian di sini ada yang pertama kali sebagai peserta didik yang merasakan diberikan bimbingan klasikal, tapi mungkin boleh jadi ada juga beberapa mahasiswa di sini lah yang memang waktu sekolah dulu, entah di tingkat SMP atau SMA, guru BK-nya memang masuk kelas, kalian diberikan bimbingan klasikal, nah, mungkin kalian sudah terbiasa lah. Nah, bahkan boleh jadi nanti ketika melaksanakan bimbingan klasikal, karena kalian juga mengevaluasi, nah, misalnya anggaplah diri kita, aku tidak suka, misalnya kalau tidak ada tayangan, akan bisa pakai selingan lah. Makanya untuk metodenya, ini kan memang pastinya ya interaktif diskusi, tanya jawab, nah kemudian materi, biasanya itu terkait ada PowerPoint, nah mestinya lah, kemudian ada video, dan boleh jadi juga disematkan ada ice breaking. Nah, kalau bimbingan kelompok, nah ini kan memang beberapa kelompok lah ditentukan. Bimbingan klasikal ya satu kelas ini. Nah ini, jadi akhirnya inilah memang pelaksanaan bimbingan klasikal. Nah ada tahap awal, kemudian tahap inti dan tahap akhir. Nah jadi kalau membayangkan, seperti tapi berbeda, seperti mengajar tapi beda. Nah, karena pemberian layanan, makanya kita RPL. Kalau guru pelajaran kan RPP. Nah ini makanya khas memang akhirnya aktivitas praktik guru BK itu seperti apa. Nah ini. Ya sampai di sini dulu, ada yang mau disampaikan kah? Mumpung masih ada Kak Aina. Aina di sini kira-kira sampai jam berapa kami? Soalnya kemungkinan sampai jam 3. Nah, tidak masalah lah kalau mau ini lebih awal keluar atau tetap di sini. Nah, ada yang ulun sampaikan sedikit Aina tadi itu, Bang. Inggi, tadi itu sebagai tips ketika terima kasih Ibu. Sebagai tips ketika kita memberikan layanan klasikal, mungkin kakak tadi itu ada kesalahan sedikit karena kelupaan bahwa ketika kita memberikan layanan klasikal, yang paling penting adalah kita sesuaikan dengan RPL yang telah kita buat. Misalnya kita membuat di tahap awal adalah tahap awal itu menjelaskan tentang pemberian waktu berapa lama. Jadi sebutkan kayak kira-kira seperti ini, Ibu di sini sampai 15 menit seperti itu. Jadinya murid-murid itu tahu pandangannya, dan juga yang paling penting adalah yang membedakan guru BK dan juga guru mata pelajaran lainnya harus adanya selain interaksi diskusi tadi juga ada ice breaking. Jadi kalian bisa mungkin bisa belajar mengenai apa saja hal-hal yang menarik yang bisa dijadikan ice breaking sebelum kita memasuki sesi materi inti. Pada materi inti itu juga disesuaikan. Memang yang paling difungsikan adalah diskusi. Tetapi kalau kita jar Ibu Erma tadi, kita juga harus menguasai bagaimana cara memberikan layanan klasikal melalui luring, maka bisa menggunakan membagi kelompok ataupun saling diskusi. Ada juga yang jadi selain membagi kelompok ataupun metode-metode lainnya seperti mengamati tayangan, menilai dari apa yang ditayangkan oleh guru BK, seperti itu. Selain itu juga yang paling utama adalah penggunaan pemaksimalan media. Selain media PowerPoint, teknologi yang kita gunakan juga ada media seperti kalian bisa menggunakan karton dan juga menghias-hiasnya. Tapi karena daring ya gunakan PowerPoint yang paling utama.
Itu saja. Kalau ketidakpercayaan diri, yakin saja dan saling tolong sama teman-temannya ketika nanti final kan ya. Final kan memberikan layanan, jadi saling tolong-menolong sama teman-teman yang lain untuk berembuk dan juga saling meng-hype. Hype itu dalam artian kayak mensemangati, misalnya temannya maju, dengarkan apa katanya, lalu jawab, saling semangat. Kakak dulu waktu Ibu Erma ngajar, kami kan tatap muka, jadi setiap mungkin karena ini daring ya, jadinya setiap kami tatap muka dulu itu ada yang maju diberikan hadiah, jadinya sampai disambat kalau kami memberi hadiah terus sama muridnya habis duit kami. Jadi itu saling kayak sama teman lain tuh saling menjawab, aktif, semuanya aktif buat rame-ramean. Mungkin terasa lelah karena kan kuliah, ada mata kuliah lain, tapi dari di sini jadikan reward kalian untuk aktif dan juga healing itu dalam artian menyembuhkan diri kalian dari stresnya tugas, tapi saling semangat di sini. Itu aja sih. Mohon maaf aja sih karena kurang penyampaian tadi itu kurang jelas ataupun kurang maksimal terlihatnya, karena Ibu sendiri merasa ada yang tertinggal kayak yang yang waktu dan juga lainnya. Jadi sesuaikan saja sebagai pembelajaran untuk kalian semua. Dan juga terima kasih kepada Ibu Erma yang sudah memberikan kakak kesempatan untuk berbicara di sini dan juga menampilkan mengenai bagaimana layanan klasikal, karena apa yang kakak dapatkan di sini adalah dimulai dari mata kuliah ini. Jadi gunakan mata kuliah ini sebagai langkah awal supaya kalian semua bisa memberikan layanan klasikal, lalu dilanjutkan dengan mata kuliah lainnya, hingga pada PPL tidak ada lagi rasa terkejut bagaimana cara memberikan layanan itu. Jadinya sudah terbiasa. Dari yang mungkin awalnya gugup, tapi sekarang sudah terbiasa. Begitu juga dengan kakak. Jadi kakak belajar juga di sini untuk memberikan layanan klasikal agar lebih baik lagi ketika turun menjadi guru BK yang sebenarnya. Semangat. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya, luar biasa sekali. Nah, ini